Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Rabu 17 September 2025. Tema pada pagi hari ini adalah bisikan jahat dari setan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai, bahkan kita alami sendiri, kita marah-marah kepada orang lain. Bisa jadi ada orang yang menipu orang lain. Ada orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Ada juga orang yang memandang orang lain itu, ketika orang lain itu senang, dia susah. Atau sebaliknya, ketika orang lain susah, dia merasa senang. Ada juga orang-orang itu, kalau ada orang lain sukses, dia merasa iri. Ada saja yang dibicarakan tentang kejelekan orang lain. Kemudian juga ada juga orang yang sombong, kemudian menganggap orang lain itu adalah lebih rendah derajatnya dari kita. Ada juga orang lain ini yang sifatnya dengki, ya, dengki, tidak rela kalau orang lain itu menerima sebuah kenikmatan. Ya. Ada juga orang lain itu zalim, yaitu mengambil hak orang lain secara paksa. Nah, jadi dan masih banyak lagi akhlak-akhlak yang buruk yang tertanam di dalam dada kita, di dalam saudara kita. Nah, ini sebetulnya awal mula, Bapak Ibu, bahwa disitulah sebetulnya rentan masuknya setan ke dalam diri kita. Ya. Karena apa? Karena kita itu saudaranya lagi tidak dilapangkan. Tidak dilapangkan. Dan perlu kita ketahui, Bapak Ibu, adalah saudara itu tidak lapangkan, maka dia akan ketergantungannya sangat tinggi kepada selain Allah. Ya. Jadi sementara saudara itu hanya mengenal hal-hal yang bersifat materi saja. Dan saudara itu manakala tidak dikendalikan oleh jiwa, maka dia itu sangat tergantung kepada setan. Ini yang perlu diketahui. Mengapa saya cerita seperti tadi, ya? Cerita tentang akhlak-akhlak buruk kita yang perlu dilapangkan. Jadi pada dasarnya bisikan jahat setan itu terjadi karena di dalam saudara itu terdapat kedengkian, terdapat sifat dendam, iri, ya, dengki, marah, ya. Orang lain senang kita susah, orang lain susah kita senang, sombong, ya. Suka memfitnah atau sifat buruk lainnya. Itu yang menyebabkan dengan mudahnya setan masuk ke dalam diri kita. Apa maksudnya? Maksudnya itu setan masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui dengan membisikkan niat jahatnya. Akibatnya apa? Maka manusia itu akan melakukan sesuatu apa yang dibisikkan oleh setan itu. Karena pada saat itu saudara sudah dikendalikan oleh setan. Saudara tidak dikendalikan oleh jiwa. Nah, ini
sebetulnya timbul masalah dalam diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan di dalam surat An-Nas surat 114 ayat 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa yang membisikkan? Ya setan itu tadi. Karena kita lemah, tidak mau melapangkan dadanya atau saudaranya. Artinya apa? Maksudnya begini, ya. Ketika kita itu ada orang marah, maka kita tidak menahan diri, kita ikut marah. Ketika ada orang menfitnah, kita tidak menahan diri, ya. Maka kita ikut membalas dengan fitnah. Itu yang dimaksud dengan tidak melapangkan. Ketika ada orang dengki sama kita, ya, lalu kita membalas dengan kedengkian juga. Ketika ada orang itu sombong, ya, kepada kita, kita membalas dengan kesombongan. Jadi segala sesuatu yang buruk, kalau tidak kita menahan diri, ya, dalam artian sifat buruk kita endapkan di dalam dada, itu akan menjadi makanan empuk bagi bisikan setan, dan dengan mudah manusia itu akan menjauh dari Allah karena menuruti godaan setan itu tadi. Lalu siapa yang membisikkan itu? Maka yang membisikkan itu, yang membisikkan kejahatan maksud saya ke dalam dada manusia, manakala ketika manusia itu tidak melapangkan paru-parunya atau melapangkan saudaranya, yaitu setan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Namun Bapak Ibu perlu kita ketahui, setan itu ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama yaitu setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin yang disebut dengan iblis. Mohon maaf ini. Kalau kita punya teman, lalu teman itu mengajak kepada atau bermaksiat kepada Allah, mengajak kepada hal-hal yang menyebabkan murka Allah, maka itulah setan dari kalangan manusia. Misalkan ada teman mengajak untuk merumpi, ya, membicarakan kejelekan orang lain, dengan tidak terasa kita ikut nimbrung, ya, maka yaitu tadi itu setan dari kalangan manusia. Mereka misalkan ada teman yang mengajak untuk kita itu menipu yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian, maka itu adalah setan dari kalangan manusia yang nampak. Lalu setan yang tidak nampak dari siapa? Yaitu dari golongan jin yang disebut iblis itu tadi. Jadi misalkan kita punya misalkan tidak ada orang, lalu kita menemukan suatu barang di dalam tempat tertentu, lalu ada bisikan, jangan, silakan diambil, mumpung tidak ada orangnya, misalkan seperti. Nah itu kalau saudara dalam keadaan lemah, maka barang itu diambil. Tapi kalau saudara dalam kendali jiwa, maka dia akan berpikir, oh ini bukan milik kita. Misalkan barang itu ketinggalan di masjid, ya, maka kita akan mengambil barang itu dan memberikannya kepada takmir masjid. Tetapi kalau saudara kita lemah, ya, sering mengendapkan sifat-sifat buruk, maka barang itu tidak akan dikembalikan kepada takmir masjid, tapi diambil sendiri. Nah itu lemahnya kalau saudara itu menampung sifat-sifat buruk, maka dengan mudah setan dari kalangan manusia dan setan dari golongan jin yang disebut iblis itu membisikkannya kejahatan kepada dalam diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat di dalam surat An-Nas surat 114 ayat 6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, minal jinnati wan nas. Maka tadi saya jelaskan, setan itu ada yang dari golongan manusia,
dan ada yang dari golongan jin. Yang dari golongan manusia itu apa? Ya, kita kalau berinteraksi dengan orang lain, kita punya sahabat. Ya, sahabat itu ternyata mengajak kita bermaksiat kepada Allah. Berarti yaitu teman kita tadi ya, yang maaf setan dari golongan manusia. Nah, sementara dari golongan jin itu disebut iblis. Nah, iblis itu yang membisikkan ke dalam telinga kita sehingga kita itu tergoda. Nah, misalkan kita mau sholat, terus karena beban saudaranya terlalu berat, sudahlah nanti aja sholatnya, masih ada kerja. Nah, itu adalah padahal kita sendirian, tapi kita ada muncul perasaan masih lama waktunya. Nah, itu godaan dari setan dari jin atau golongan iblis tadi itu. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 112 surat 6 Allah berfirman syayatinal insi wal jinni, ya, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin, yuhi ba'duhum ila ba'din, ya. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Nah, jadi tugas setan itu adalah pasti membisikkan, mengajak. Nah, manakala kita tidak melapangkan saudaranya atau kita tidak mengangkat sifat-sifat buruk pada diri kita, maka kita dengan mudah digoda oleh setan. Caranya bagaimana? Makanya kuncinya adalah menjaga kesucian jiwa. Ajaklah jiwa ini kembali kepada kodratnya, yaitu mengenal Allah, berkomunikasi dengan Allah. Kita usahakan agar nantinya Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, mengalirkan cahayanya kepada kita, ya, sehingga mengangkat diri kita dari lembah yang hina, dari kegelapan, dari dari kemaksiatan menuju kepada cahaya, menuju kepada keimanan kepada Allah. Ya, syaratnya harus melapangkan saudara itu, ya. Jadi kalau ada orang marah-marah, kita tidak usah marah-marah, udahlah biarkan saja. Kita beristighfar kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Ada orang yang memfitnah juga begitu. Kita bicara yang baik-baik saja. Ketika kita berbicara bahwa apa yang kita bicarakan itu bermanfaat untuk orang lain, mengandung nilai ibadah di hadapan Allah, itu aja. Ya memang sedih kita, sakit hati kita, tapi bagi orang beriman itu adalah ladang amal dan pahala. Ada orang membenci kita, ya kita balas dengan kebaikan. Ada orang yang dendam sama kita, ya sudah kita balas dengan kebaikan, ya, karena kita cinta Allah, ya. Lapangkan dada kita agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Nah, bisakan setan ini bahaya, Bapak. Manis tapi menyesatkan, ya. Manis pasti, ya. Setan tidak cuma-cuma nggak ada istilahnya ada maksud tertentu, ada maksud terselubung. Nggak mau dia itu istilahnya menggoda manusia tanpa tujuan yang jelas. Intinya dia mengajak manusia itu ke dalam neraka. Zuhrufal qauli, perkataan-perkataan yang indah-indah, ya. Guroron, yang mana tujuannya untuk menipu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lain, ya. Hati-hati Bapak Ibu, ya, hati-hati. Walaupun kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk membalas ketika kita sakit hati, kita dibuat sedih oleh orang lain, kita dibuat tidak nyaman. Tapi ingatlah bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang menahan diri. Allah mencintai orang-orang yang sabar, dan sabar itu pahalanya tanpa batas. Dan perlu hati-hati juga Bapak Ibu. Pentingnya kita itu menjaga kesucian jiwa itu adalah karena pentingnya kita banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, ya. Karena setan itu mengalirnya seperti mengalirnya darah dalam tubuh kita. Jadi ketika darah mengalir
oksigen mengalir dari kolbu kiri menuju ke otak atau ke seluruh tubuh, maka itu perlu adanya pendampingan dengan zikir kepada Allah, sehingga bisikan setan itu tidak mampu menggoda kita. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi bersabda, inna syaitana yahri minal insani majaraddan. Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Jadi pentingnya dan kula sareng panjenengan itu mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Tujuannya hanya satu, agar kita terhindar dari godaan syaitan dan kita selalu mendapatkan rahmat dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu, dan kita adalah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.